Ya, selamat pagi. Cek. Ya, selamat pagi kawan-kawan yang baru bergabung dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan muslim. Terima kasih. Silakan gantian. Ini ada 3 Kristen ya bersama dengan Ibu Gem ya, Ibu Gembala. Ya, silakan. Ya, silakan Abang Bro Admin. Iya ya, kalau itu memang ada budaya, kalau nggak salah itu yang di surat Timotius itu ada budaya ajaran lain yang mengutamakan imam-imam wanita, sehingga ya untuk melawan itulah. Tapi kurang jelas juga sih, saya nggak tahu juga tujuannya apa. Cuman tentang pengajaran Paulus tentang wanita, ya yang dipegang hanya kesetaraan di hadapan Kristus. Dalam perjanjian baru surat Paulus khususnya di dalam Itu 1 Kristus Timotius tadi semuanya ditangkapin setara. dulu tuh, Dek. Itu bukan ajaran yang benar ya? Kalau itu ya itu situasional sih kalau dibilang ya. Seharusnya Situasinya perempuan kenapa itu? berdiam diri, ya seharusnya Coba perempuan berdiam jelasin diri dulu. dan menerima. Situasionalnya maksudnya gimana itu? Di mana di situ situasinya tuh beda gitu, coba. Ya di situ kan yang dihadapi kan jemaat Efesus. Jadi ada orang-orang lain yang mereka berpikir bahwa wanita itu lebih utama. Kalau di Efesus Makanya nggak boleh Paulus perempuan yang ngajar, kalau tempat lain boleh gitu. Ya dalam konteks itu tok sih. Kalau yang saya tahu ya Mana? seperti itu sih Uni. Mana kalau di tempat lain boleh perempuan ngajar tuh di mana? Kalau di Efesus nggak boleh, kalau di situ. Ini gimana sih ajarannya ini? Coba jelasin dong. Sini aku baca dulu ya ayatnya ya kan. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh, kan itu. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak menguasai laki-laki. Itu Hendaklah perempuan ia mana? berdiam diri. Perempuan yang tidak diizinkan mengajar itu perempuan di kota mana? Cuma di Efesus doang. Kalau di Padang boleh, di Batak boleh gitu. Di Medan boleh gitu. Cuma di Efesus doang berarti yang nggak boleh. Gimana ya jawabnya ya? Ya cuma di Efesus. Karena memang yang dihadapi kan di sini, yang di Efesus ini. Teman-teman dengar ya, kata Bro Admin ini perempuan itu kalau yang nggak boleh ngajar itu cuma di Efesus doang, teman-teman. Kasiannya perempuan-perempuan Efesus ya nggak boleh ngajar ya. Kalau yang lain boleh, maka nampak kali nggak adil ajarannya ya. Oh bukan gitu. Coba dibantah itu si Bro Admin, bukan aku yang bilang, silakan. Kita harus melihat dari dalam konteks yang lama ya, dalam konteks itu sebagai budaya atau karena Yahweh, atau dalam konteks karena suatu budaya atau karena Yud Hevave itu yang memerintahkan ya, Yud Hevave. Nah jadi kita harus melihat dari konteks itu, dari Filipi itu mereka masih menggunakan budaya orang Yahudi. Nah dalam iman Yahudi atau budaya orang-orang Ibrani, perempuan itu tidak boleh mengajar di bait Allah, makanya harus orang Lewi dan laki-laki. Nah jadi kalau kita lihat Paulus itu pada zaman itu melihat konteksnya itu, kalau kita melihat konteks masa lalu pada zaman Filipi, dan mereka itu dengan konteksnya mereka itu menjelaskan itu supaya yang martabat itu laki-laki, karena martabat laki-laki itu lebih lebih unggul daripada perempuan. Penjelasan ini dapat dari mana ya? Kalau itu hanya untuk orang Yahudi, Efesus itu orang Yahudi di situ semua. Bukan, itu Filipi itu di daerah-daerah orang Yunani. Efesus setahu saya bukan Filipi. Jadi Paulus itu merangkul dalam hukum Dek, Taurat. ngomongnya pelan-pelan dek, saya lagi coba mencerna nih. Kan kamu bilang begini, itu kan konteksnya adalah budaya, karena orang Yahudi itu memang tidak boleh perempuannya ngajar. Itu Efesus itu orang Yahudi semua tinggal di situ. Bukan begitu. Coba kalau nanya, kalau ibu belum bisa mengerti dalam histori. Saya belum ngerti penjelasan kamu. Jadi karena kalau setahu saya Efesus itu daerah kalau nggak salah dekat-dekat Turki ya. Pertanyaan saya, ketika kamu bilang konteksnya itu adalah konteks tradisi Yahudi, emang di Efesus itu orang Yahudi yang diajarkan sama si Timotius? Bukan masalah kota yang saya jelaskan. Yang saya jelaskan itu antara budaya, apakah budaya atau itu karena Yahweh. Oke, kalau gitu saya konfirmasi dulu nih biar kita nggak salah paham nih. Pertanyaan saya, 1 Timotius ini ajaran Tuhan atau ajaran tradisi budaya? Oke. Agama itu adalah suatu ajaran yang bersangkutan dengan tradisi. Oke. Oh, berarti agama kamu dari tradisi munculnya. Tunggu dulu. Seperti contoh itu ada namanya di dalam iman Yahudi itu juga ada yang namanya karena budaya. Oke. Seperti Jadi maksud kamu semua aturan-aturan Yahudi itu budaya doang, bukan dari Tuhan gitu, Dek? Wah, kamu bukan bisa tunggu bentar deh. Sebentar ya. Saya tanya tunggu. Saya tanya dulu. Bentar, sabar. Oh, Omar bentar. Omar belum dikasih bicara. Omar belum disuruh bicara. Panjang kamu jelaskan. Omar, kamu belum suruh bicara. Kalau kamu sudah disuruh bicara baru bicara ya. Dan Bro Admin juga begitu. Bentar, peneguhan iman. Adinda sebentar sayangku. Coba kalau bicara tuh pelan-pelan. Kita mau mengerti nih. Tadi kamu mengatakan bahwa agama itu juga adalah adat budaya. Betul? Seperti itu atau gimana nih? Saya salah. Oke, jelasin lagi gimana.
ada yang dari tradisi. Kalau orang Yahudi itu ada yang dari tradisi. Tunggu, bentar. Maksud kamu ada ajaran Yahudi yang datang dari tradisi nenek moyang gitu, Bukan datang tanpa dari dari tradisi, Tuhan? ada yang tradisi, bukan yang dari Yahweh itu, Oke, dari Yud-Heh-Vaveh. ajaran orang Yahudi ada yang tidak datang dari Tuhan gitu maksudnya? Bukan. Maaf, Dek, maaf. Saya Islam ya, saya tidak sepakat bahwa Yahudi itu benar. Tapi saya tidak mau ada penistaan terhadap agama orang lain di sini. Saya tidak sepakat kamu Kristen mengatakan Yahudi begini begitu. Orang Yahudi harus berhak mengatakannya ya. Kecuali kamu punya data. Ya, Kalau kenapa kamu saya bisa tunjukin katakan data. ini? Bentar. Tunggu, bentar. Kita di sini ke diskusi baik-baik ya, Dek. Kamu boleh membela imanmu, tapi kamu tidak boleh mewakili agama orang lain kalau kamu bukan orang yang beragama itu. Kalau kamu orang Yahudi, kamu berhak menyampaikannya. Tapi kalau kitabmu mengatakan Yahudi itu semuanya ular-ular, hantu belaun segala macam, pakai data ya, Dek ya, biar kita itu tidak merendahkan agama orang lain. Jangan kayak Martin Luther, Dek, merendahkan orang Yahudi ya, Dek ya. Itu sudah terjadi dulu. Saya di sini walaupun saya bukanlah orang yang mengatakan Yahudi itu benar, saya tetap menghargai keyakinan orang walaupun dia penyembah kipas sekalipun. Artinya, kalau kamu bukan orang Yahudi, jangan kamu mendiskreditkan Yahudi di sini. Saya mengatakan Yahudi salah kok menggunakan Al-Quran saya. Tapi kalau kamu berani mengatakan Yahudi itu ajarannya tidak semua datang dari Tuhan, coba kamu tunjukin dalilnya dulu dan mana ajarannya yang gak datang dari Tuhan untuk pembuktian, adikku sayang. Supaya kamu tidak nampak merendahkan iman orang lain di sini. Oke, silakan. Oke. Karena kamu Kristen nih, ada tanda salibnya soalnya. Kamu bukan orang Yahudi, silakan. Jadi begini, ibu harus tahu bahwa kekristenan itu datang dari Timur Tengah. Oke, kekristenan datang dan juga dari budaya orang Yahudi. Rasul-rasul datang itu orang-orang Yahudi. Paulus orang Yahudi, Petrus orang Yahudi, semua orang Yahudi. Makanya di dalam Kristen ada yang namanya mengikuti tradisi orang Yahudi. Oke, tradisinya apa? Apa Perempuan. maksudnya ini, Dek? Bentar, Dek, saya tidak paham. Kamu, setahu saya tradisi itu ajaran yang tidak datang dari Tuhan. Kamu sepakat nggak dengan definisi itu? Bukan begitu. Wah, nah berarti ada kesalahpahaman di antara kita berdua. Mengikuti. Coba kamu definisikan arti tradisi dulu, Dek. Setahu saya tradisi itu adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh manusia yang tidak ada kaitannya dengan agama karena dibuat sendiri. Nah, agama itu bisa menjadi tradisi, tapi bukan tradisi dari manusia, tapi tradisi dari Tuhan. Seperti ada agama Islam itu kayak Idul Fitri. Idul Fitri itu tradisi yang datang dari Tuhan, artinya diajarkan Nabi Muhammad. Menjadi tradisi kemudian. Nah, tradisi yang kamu maksud ini datang dari Tuhan pengajarannya atau dibuat oleh manusia? Silahkan kamu jelaskan dulu, biar kita tidak ambigu diskusi. Kita betul ingin terang benderang, karena kita membuka tabir, kita memberikan knowledge. Jangan bicara menjadi ambigu pembicaraan kita. Makanya saya tuh kalau minta orang menjelaskan agamanya itu harus kredibel. Karena orang kredibel ini ngerti dengan apa yang diucapkan. Nah, kamu kan di sini tadi haknya hanya bertanya sebenarnya, tapi tiba-tiba kamu mencoba menjelaskan. Penjelasan kamu yang kadung sudah kami dengarkan, harus saya tanggapi. Kalau kamu tidak mampu menjelaskannya, kamu, maaf Uni, saya tidak mengerti lagi, saya hanya bertanya saja. Itu lebih baik dan lebih mulia loh, Dek. Ketimbang kamu memaksakan diri untuk menjelaskan apa yang tidak menjadi kapasitas kamu. Pertanyaan saya, coba kamu jelaskan dulu apa yang dimaksud tradisi dalam pemikiran kamu. Karena saya takutnya beda pendapat dengan kamu tentang arti, definisi tradisi. Silakan, Dekku. Jadi begini Bu. Di zaman akhir ini kan agama-agama Kristen itu perempuan boleh menjadi pendeta atau imam kan? Zaman-zaman akhir ini. Iya kan, Bu? Di mana itu dibolehkan, Dek? Di kitab mana? Ada ayatnya nggak di kitab kamu dibolehkan? Bukan, maksudnya tradisi. Oh, berarti sekarang. gereja ya? Oke, tradisi ya, gereja orang yang membolehkan ya, Dek? Ya, dengarkan. Berarti kamu dengarkan akui dulu, kalau dengarkan pembolehan dulu. terhadap perempuan mengajar itu bukan dari Tuhan tapi dari manusianya sendiri. Akui nggak? Iya, jadi begini, Oke, saya terima sebenarnya kasih. juga tidak setuju kalau perempuan itu jadi pendeta. Karena menurut Alkitab, kalau kita kembali ke Alkitab itu sebenarnya harus laki-laki. Karena karena meniru tradisi orang Yahudi itu imam orang Lewi dari keturunan Harun yaitu orang seharusnya laki-laki. Tapi karena dari doktrinnya yang terbaru ini itu karena mengikuti zaman perempuan boleh menjadi imam. Sebenarnya saya setuju sama Menurut izin kamu Uni. secara pribadi, perempuan dibolehkan jadi imam ini ajaran dari Tuhan atau ajaran dari manusia yang salah? Silakan dijawab, Adekku, biar kita selesai diskusinya. Oke. Kalau menurut dari saya itu karena zaman. Karena bergantinya zaman. Setelah pertanyaan saya, Dek. Menurut kamu, ajaran yang membolehkan perempuan jadi pendeta itu ajaran manusia yang dibuat-buat kemudian atau ajaran Tuhan? Silakan jawab, Dek. Kalau menurut saya sih itu adalah ajaran yang dibuat-buat manusia kemudian. Karena seharusnya Terima kasih perempuan itu kejujurannya. tidak boleh mengajar. Karena itu seharusnya tugasnya seorang laki-laki. Udah jujur nih. Harus laki-laki itu. Karena kalau kita kembali ke konteks gereja mula-mula, yang boleh menjadi seorang imam itu hanya laki-laki. Setiap Oke, kita contoh fokus di Katolik- topik ini dulu, Dek. Oke, Adikku. kita- Ya, oke. Silakan. Oh iya ya. Dikasih bu bisa nggak ya internetnya? Bisa. Dek, itu ada noise mungkin. Kita hargai adik kita ini ya, saudaraku ya. Kalau memang dia memiliki kepercayaan kepada kitabnya dan memang itu tertulis, dan dia pun jujur mengakui bahwa perempuan-perempuan seperti Mika, Anak Sophia, Tul yang banyak bicara tentang agama, ternyata itu mengikuti ajaran manusia yang bukan dari Tuhan.
Ini kata si peneguhan iman. Kita hargai dulu di situ. Dua Kristen di bawah ini, apakah sepakat dengan peneguhan iman atau tidak? Kita tanya. Kita tidak boleh lari dari topik manapun biar kita selesaikan ini, teman-teman. Oke, Bro Admin. Silakan Bro Admin. Apa kamu sepakat dengan peneguhan iman? Ada yang mau melanjutkan, Dek? Dinda, mau dilanjutkan, Dinda? Atau Apa tadi, Bu? Tadi kan kamu sudah memberikan sebuah statement bahwa perempuan-perempuan yang jadi pendeta sekarang ini itu ajaran manusia, bukan dari Tuhan. Nah, apalagi yang mau disampaikan? Silakan. Sebelum kita kasih ke Bro Admin dan juga Omar. Silakan, Dek. Silakan Kak Peneguhan. Ya kawan-kawan, ada 1,3 mata memandang, dikencangkan tap-tap layarnya, dan di follow akun Unirifa yang 05 ini ya. Ini akun baru juga ini. Dan jangan lupa akun hostnya juga di follow. Oke, kalau si peneguhan iman menjauh dari perangkat, kasih ke Bro Admin sama Omar dulu ya. Peneguhan iman ya, izin kita ambil mic-nya. Meja yang kita datangi adalah mejanya Bro Admin. Oke, Bro Admin, saudara Anda peneguhan iman mengatakan bahwa dia tidak sepakat dengan adanya perempuan yang mengajar, karena memang tidak boleh secara hukum Tuhan, tapi perempuan yang mengajar sekarang itu adalah ajaran manusia. Bagaimana pendapat kamu, Bro Admin? Apa kamu termasuk orang yang jujur akan berkelit lidahnya seperti biasa atau bagaimana? Silakan, Dek. Ya, mungkin dibedakan antara pengajar dan imam. Kalau imam konteksnya dalam ibadah, kalau pengajar memberikan pengertian, itu boleh-boleh saja pengajar memberi pengertian. Sorry, setahu saya bukan imam di situ dituliskan. Nah. Bentar, Bro Admin, sedangkan peneguhan iman bisa bahasa Indonesia ya. Kamu jangan pura-pura nggak bisa bahasa Indonesia ya, Dek. Udah lama diskusi sama Uni masih aja nggak bisa bahasa Indonesia. Uni ulangi ya, Adikku ya. Aduh, si Bro Admin ini memang nggak bisa jujur. Oleh, saya ulangi kembali. Kamu kebiasaan kamu tuh nggak bisa jujur. Masih mending peneguhan iman ini. Demikian nih ya. Oleh karena itu, nih aku baca dalilnya ya. Aduh, kamu ini Dek. Mana nih? Nah, mana dia? Sorry, ayatnya tadi hilang. Mana dia? Hilang di ayatnya, Dek. Kamu tuh kenapa sih ganti-ganti ayat? Nah, 1 Timotius pasal 2 nomor 12 ya. Nomor 12 nih. Saya baca sekali lagi ya, Bro Admin. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Bukan jadi imam di situ, Dek. Mengajar, Dek. Ya, itu yang dipertanyakan tadi kan zaman sekarang. Pak pengurus imam itu. Zaman sekarang bagaimana begitu. Nah, konteks zaman sekarang begitu. Tapi kalau kita kembali ke Timotius, waktu itu memang Paulus dianggap merusuh ya, maksudnya membuat pengaruh yang berbeda pada jemaat Efesus. Yang kalau kita lihat di kisah para rasul kan itu ada tuh tentang Dewi Artemis. Jadi tentang penyembahan kepada Dewi. Jadi di sana itu sudah ada agama duluan menyembah Dewi Artemis yang mengutamakan wanita sebagai pemimpin atau pengajarnya. Terus? Paulus datang dengan ajaran baru. Ajarannya apa? Ya, mengenal Kristus itu. Tidak boleh mengajar atau boleh mengajar? Bukan. Karena di sana sudah ada budaya wanita itu boleh mengajar. Tema kita kan gini, Dek ya. Kan Paulus pada waktu itu ya, oke lah saya ambil nih. Kata Bro Admin, dulu perempuan-perempuan Yunani itu kan ditinggikan. Paulus datang membawa ajaran baru. Nah, ajaran barunya apa? Boleh mengajar atau tidak boleh mengajar? Setara. Di mana boleh, tulis setara? Tidak boleh mengajar. Kan di sini ya, aku tidak mengizinkan perempuan di situ kan. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Betul. Pertanyaannya, ajaran ini untuk orang di sana saja atau untuk seluruh perempuan di Kristen? Ya, untuk Efesus kan ini konteksnya Efesus. Oh, berarti kalau perempuan lain boleh mengajar? Wah, itu sulit juga jawabannya. Sulit, diam dulu. Oke, Omar. Tadi dulu. Nanti kita ke Omar aja ya. Nah, kasih Omar. Sudah 2 jawaban ya. Yang satu sepakat bahwa memang perempuan nggak boleh jadi pendeta. Yang jadi pendeta sekarang menurut saudara kita ini adalah orang-orang ikuti ajaran manusia yang diadakan. Bro Admin mengatakan sulit menjawab itu. Silakan si Omar sekarang sebagai Kristen. Silakan ditanggapi Omar, dibuka mic-nya. Silakan, kita butuh kejujuran, bukan butuh kepintaran, tapi butuh kejujuran. Silakan. Sulit. Omar. Kalian butuh kejujuran ya. Ini kan room komal Islam. Seharusnya bahas tentang perempuan Islam gitu loh. Atau kalau kalian mau bahas Waduh, malah nyuruh lagi. Ya, kita lagi bahas wanita di Kristen kok malah. Tapi kamu mau minta kejujuran ya kan? Dong. Kamu minta kejujuran, tapi kamu gak jujur dibuka komalmu. Gitu. Kalau nggak bisa jelasin bilang dong, kan silakan turun. Saya bisa jelasin hal yang gampang kok, cuma Mas. Ya udah jelasin. Oke, baik. Kalau itu sih, Tidak beri komal saya. Mohon maaf kawan-kawan ya. Silakan. kalau sudah jadi wanita sebagai pendeta, kalau pendeta ya, Ya, Dekku. itu ada dua pandangan terkadang, dua pandangan orang. Silakan, Dek. Pandangan pertama, Dek, dan pandangan kedua, Dek. Silakan. Pandangan pertama ada yang secara kalau wanita itu tidak boleh menjadi pendeta atau imam. Ada pandangan bahwa wanita itu boleh jadi imam dengan tafsiran dengan doktrin mengatakan bahwa wanita itu dan laki-laki itu setara.
di mata Tuhan, tidak ada bedanya. Oke, pertanyaannya Dek, secara Alkitabiah mana yang benar Dek? Boleh mengajar atau nggak boleh mengajar Dek? Kalau Silakan. secara Alkitabiah itu Paulus menekankan bahwa wanita pada zaman itu harus berdiam diri, berarti seperti orang Yahudi, karena seharusnya Dan imam ajaran harus itu, Dek, izin. Ajaran itu temporer atau untuk suatu tempat tertentu atau Nah, berlaku untuk sepanjang masa? setelah berjalannya waktu ya, setelah berjalannya waktu, ada yang namanya beberapa kasus di gereja-gereja bahwa wanita itu boleh doktrin baru lah. Oh, boleh jadi menjadi imam ajaran agama. itu sudah tidak lagi berlaku. Secara histori bahwa dulu wanita tidak boleh, tapi sekarang boleh. Iya, maksudnya ajaran ini sudah direvisi. Siapa yang merevisi ajaran ini? Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan. Di sini tidak ada perempuan Efesus, perempuan Yunani, tapi secara tertulisnya di sini perempuan. Yang namanya perempuan itu kan ya semua gender perempuan dong. Pertanyaannya adalah kapan ini direvisi, Dek? Diizinkan tuh kapan, Dek, sama Paulus, Dek? Apa pernah Paulus datang ke bumi atau Yesus datang ke bumi? Bukan. Itu Atau di nasak mansuk ayat yang mana gitu? memang saya juga, kalau dari pribadi saya memang tidak setuju ya kalau perempuan jadi pendeta sesuai dengan Jangan Alkitab. pribadi sayangku, ajaran adekku. Menurut ajaran Alkitabiah, perempuan itu boleh mengajar atau tidak? Sebenarnya itu yang kita mau tanya, Dek. Sebenarnya saya kalau secara pribadi saya tidak setuju. Tapi kalau ada pandangan doktrin mengatakan setuju. Kenapa mereka bilang setuju? Karena dari pandangan itu bahwa mereka itu tidak ada bedanya dengan Tuhan. Bedakan pendeta dengan imam. Imam Adekku itu adalah sayang, kita tidak bicara tentang pendapat imam ini, pendapat gereja ini, itu kan subjektif. Yang kita minta ini Alkitabiah, adekku, karena Alkitabiah ini nggak bisa dibantah. Kalau tertulis itu masa mau dibantah, Dek? Kalau tertulis kemanapun kita pergi, ke Amerika, Afrika, ke Golgota sekalipun, ya tertulisnya begitu ya begitu. Pertanyaannya kita membahas yang tertulis aja, Dek. Kalau ada interpretasi, coba kemukakan, nggak apa-apa, asal jelas gitu loh. Pertanyaannya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Nah, apakah ini ajaran yang temporer atau hanya pada waktu itu saja, atau hanya khusus untuk suatu negara tertentu? Kalau memang seperti itu yang dijelaskan oleh Bro Admin itu dasarnya apa? Itu dalam konteks kalau kita menafsirkan itu supaya wanita itu supaya laki-laki lebih derajatnya daripada wanita. Iya, saya tahu laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dari wanita. Di Islam juga begitu. Dalilnya ada arijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan berarti perempuan nggak boleh ngajar di Islam. Nah, kalau di sini kan secara eksplisit aku, tidak ada tidak. Nggak, biar teman-teman mengerti, soalnya kayaknya bahasa Indonesia kalian tuh kayak kurang gitu. Aku tidak adakah tidak mengizinkan. Aku tidak menginginkan Jangan gitu, Tony. perempuan mengajar. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya Sementara, memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Pertinyi idili, apakah ini hanya untuk konteks tertentu, waktu tertentu, misalnya pada waktu itu aja, atau hanya untuk daerah itu aja? Kalau memang seperti itu, di mana penjelasan itu kita dapat? Apa alasan kalian bicara begitu? Kalau tidak ada begitu, jangan tambah-tambahi firman Tuhan. Jujurlah padaku, tolong kalian jujur saja. Perempuan boleh ngajar atau tidak di agama Kristen? Silakan. Ya. Izin ya, saya sapa tamu. Bang Beng ini Kristen atau Muslim? Karena ada kawan Kristen yang mau naik juga. Saya Kristen. Oh baik, silakan. Baik, silakan dilanjut dulu. Gantian dulu Bang ya. Ya, kalau Siap. ini saya turunkan, soalnya ada kawan Kristen yang mau naik. Siap. Baik, silakan gantian Bang. Ya, silakan Bu. Iya. Uni. Ya, Uni. Tadi udah Silakan. aku cari-cari. Apa Gini, boleh saya jawab? sedikit bang. Jadi memang Oke, di dalam surat Paulus sendiri ada di bagian yang Efesus melarang, tetapi kalau di Roma ada juga yang bahkan memuji ya. Jadi di surat yang ditulis oleh orang yang sama, di satu bagian melarang, di satu bagian memuji. Jadi kalau ditanya untuk seterusnya atau sementara ya ini Gimana sementara itu dan khusus memuji, Dek? Efesus. Coba tunjukin adekku ayatnya. Di Roma. Roma berapa adekku? Iya kakak Haikal, silakan multi kakak Haikal, ini ada yang mau naik, silakan. Saya bantu dah. Silakan bang. Saudara kita mau Aku cari- menjawab ini. Bro Admin diam dulu, cari dulu ayatnya ya. Ya. Yang dimaksud mungkin Roma 16 ayat 7.
Itu di situ Yunia Roma disebut 16 ayat 7. ayat 7. Oke. Kita baca teman-teman ayat selanjutnya. Ya saya buat si bro ini, bro admin. Mungkin yang itu kali bro ya. Ada 2 sih, Roma Iya, iya, 7. Saya baca ya, Roma pasal 16. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Itu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salah kali ya, Bang? Roma 16 Itu ayat 7. Yunias loh. Hah? Itu Yunias itu kan seorang perempuan. Salam kepada Andronikus Andronikus dan dan Yunia, Yunias. saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, itu kan Gimana di Yunias sini disebut diizinkan rasul. mengajar? Rasul itu kan berarti pemimpin, bisa mengajar kalau rasul. Oh, Yunias ini rasul, perempuan. Iya, kalau baca terus kan itu rasul. Iya, rasul dan pengajar itu sama atau beda? Rasul malah lebih dari pengajar. Ya, Kalau rasul jadi itu kan- pengajar, kalau jadi pengajar boleh nggak? Saya tanya dulu. boleh, Rasul rasul dan boleh pengajar itu, mengajar. bentar. Kalau di kami juga ada. Nabi itu tidak ada dari perempuan, tetapi pengajar boleh perempuan. Beda, pengajar dan nabi itu beda. Pertanyaan saya, kalau jadi rasul boleh, tapi jadi pengajar nggak boleh? Oh, agak berbeda ya. Bukan, konteksnya beda. Jadi gini. Konteksnya apa? Yang di Korintus itu kan kita harus lihat konteks budayanya sama Timotius ya. Itu kan ada Ya 2 silakan, ayat. silakan. Saya justru pengen tahu konteksnya. Sebelum Tadi Anda menjelaskan saya terangin Roma, dulu. ini menarik untuk saya bahas ya. Saya bahas lagi Roma ini ya. Silakan Anda jelaskan dulu konteks 1 Timotius tadi, pasal kedua nomor 12. Makanya saya tanya, apakah ini temporerir atau hanya untuk tertentu? Silakan jelaskan dengan dalil yang lebih jelas. Nah, kemudian kita nanti pindah ke Roma ya teman-teman. Ada yang menarik mau kita bahas di Roma ini. Cukup menarik membahas perempuan di Kristen ternyata ya. Ternyata menjadi topik yang cukup luar biasa. Silakan Bro, Bang. Kita Iya, tunggu makasih. konteks 1 Timotius pasal 2 nomor 12. Saya diam, Anda yang menjelaskan. Nanti saya tanggapi. Oke, baik. Jadi 1 Timotius ini surat Paulus kepada Timotius yang saat itu adalah pemimpin gereja di Efesus. Jadi ini spesial untuk kondisi jemaat di sana, kondisi kota Efesus. Karena kota Efesus itu waktu itu adalah pusat penyembahan Dewi Artemis. Ya. Makanya perempuan itu dilarang mengajar atau memimpin karena itu. Ya, perempuan dalam kultus Artemis, perempuan itu megang, itu pemimpin spiritual. Perempuan Peran yang pemimpin. khusus ada di situ aja. Iya, jadi karena dewa penyembahan kultus Nggak, Artemis. jangan ini, dijelaskan yang dulu megang alasannya. Saya cuma peranan- konfirmasi, Bro. Saya tidak Ya. tanya alasannya. Saya tanya, berarti perempuan yang dilarang mengajar oleh Paulus itu hanya khusus untuk perempuan di daerah ini saja. Iya, di Efesus. Oke. Karena Artinya Timotius ayat itu- ini tidak lagi berguna untuk perempuan manapun sekarang, begitu. Ya nggak bisa diaplikasikan karena Oke, berarti karena Anda dalam akui. surat Bentar, Bro, bentar. karena gini saya jelasin dulu, saya jelasin lagi tentang Timotius ini. Karena setelah itu dia malah ada surat, sebentar saya lihat dulu, Mbak. Izin, Bro. Sebenarnya tuh gini ya, Ya, Bro. ya, Biar kita silakan. itu mengefisiensikan waktu, jangan menjelaskan apa yang saya tidak ingin tahu. Saya cuma pengen gini, Anda sudah akui, ternyata Anda memiliki pandangan bahwa yang tidak boleh mengajar adalah perempuan yang ada di daerah itu saja. Begitu kan tadi? Di Efesus saat itu ya, benar. Ya, artinya ayat ini ayat khusus untuk Efesus, bukan untuk seluruh orang Kristen. Betul? Iya, karena surat ini ditujukan kepada Timotius. Betul. Maka ayat ini bisa dikatakan ayat yang tidak berguna lagi untuk orang Kristen saat ini. Iya, nggak bisa diaplikasikan sekarang, udah beda zaman, beda budaya. Berarti Anda akui ada ayat di perjanjian baru yang tidak berguna lagi hukumnya. Bukan tidak berguna, ini tetap berguna. Kita kan dari sini kita tahu sejarah, kita bisa mengetahui Hukum kenapa. itu kan diimplementasikan, Bro. Kalau sejarah Ini bukan itu berarti hukum. ini oh ini bukan hukum. Berarti Bukan ini cuma hukum, sejarah Bro. doang. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, itu bukan hukum. Ingat loh, Bukan hukum itu hukum. adalah aturan. Bukan Aku hukum tidak mengizinkan. universal, bukan Bentar, Bro. universal. Iya kan di kitab Anda semua kan menceritakan peristiwa. Yang saya tanya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, itu bukan hukum, bukan aturan. Aturan hanya berlaku untuk Maka Timotius ayat yang ini memimpin adalah aturan yang gereja tidak Efesus. mengikuti perkembangan zaman. Anda akui itu? Maksudnya perkembangan zaman gimana? Ya kan Zaman sekarang perempuan udah boleh. Ya, Bro, iya, ini kalau kenapa sih? sekarang Saya beda tuh cuma konteks pengen kalian tuh budayanya jujur beda. loh. Bentar, Bro. Loh, saya Bro. jujur loh, saya jujur. Bro. Anda bisa cek aja. Tadi kan Anda sebenarnya tanpa saya tekankan, Anda sudah mengakui bahwa ayat ini tidak lagi berfungsi saat sekarang ini. Maka ketika Anda mengatakan ayat ini tidak berfungsi, saya gunakan konsekuensi logiknya. Apa konsekuensi logiknya? Bahwa ayat ini tidak lagi berguna dipakai sekarang. Lalu Anda bilang, oh tidak begitu. Ini sejarah.
Yang saya tanya hukum yang diterapkan oleh si Paulus ini. Artinya ini hanya hukum temporerir yang digunakan oleh orang waktu itu saja, tidak lagi dipakai sekarang Khusus di ini. Efesus. Khusus untuk di Efesus. Betul. Maka Anda akui bahwa perintah Paulus ini tidak berlaku untuk seluruh umat Kristen, betul? Iya, enggak. Makanya banyak pendeta perempuan sekarang, pengajar perempuan. Gitu. Sudah cukup kita paham dan tidak perlu kita tekankan lagi. Kalian yang 1,2 ini berhak untuk menilai. Terima kasih abangku atas kejujuran Anda. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi ada perempuan-perempuan Sama-sama. yang secara jadi agak sedikit mohon maaf ya, saya tidak membahas agama kalian lagi. Saya hanya memakai konsekuensi logik dalam pandangan saya perempuan. Dari penjelasan saudara kita teman-teman, ternyata memang perempuan itu dibedakan karena dia menjadi warga di satu daerah tertentu atau rasis ya. Kalau dia orang Efesus, dia tidak boleh mengajar. Kalau dia orang yang bukan Efesus, dia boleh mengajar. Ini yang mengatakan bahwa perempuan pada akhirnya terkotak-kotakan bukan karena dia kemampuan dia, bukan karena kepintaran dia, tetapi karena dia menjadi warga Efesus. Jadi ini kayak seolah-olah kalian ini dalam pandangan saya, agamanya adalah agama yang rasis banget gitu. Perempuan karena wilayah tertentu tidak diizinkan mengajar, tapi perempuan manapun boleh mengajar kemudian. Jadi kayak malang sekali jadi wanita yang lahir di Efesus pada waktu itu ya, tidak boleh mengajar ya. Boleh saya jelaskan lagi karena Bunda mungkin Silakan. salah ngerti. Oke. Ada alasan Tunggu. Paulus. Kalau saya salah mengerti, terus Anda ketika saya minta konfirmasi tadi dong. Kan tadi Anda yang bilang Paulus tidak mengizinkan perempuan yang hanya ada di Efesus saja tidak mengajar. Betul? Bukan karena perempuan Alasannya itu loh. bagaimana? Kenapa alasannya? Apa? Alasannya apa? Karena itu kultus penyembahan Dewi Artemis itu yang memimpin itu perempuan. Maka karena Gitu perempuan loh. ya, karena Makanya perempuan. itu Ya oke. khusus. Karena Jadi, khusus gini, untuk saya- perempuan. Bentar bro. Buktinya ada perempuan jadi rasul. Iya, Paulus saya tidak tahu, mendiskriminasikan saya tahu. perempuan. Artinya perempuan yang tidak boleh mengajar ini adalah perempuan-perempuan yang wilayahnya tadinya penyembah perempuan, begitu kan? Di Efesus. Iya. Nggak tahu mereka menyembah perempuan Makanya atau nggak. alasannya apa, Dek? Bukan menyembah perempuan. Mereka itu sebagai pemimpin. Jadi kultus Dewi Pertanyaan Artemis saya gini ini loh. perempuan itu Alasan memimpin. perempuan Efesus tidak diizinkan mengajar apa? Coba tunjukin datanya. Kalau nggak ada datanya ya udah nggak apa-apa. Karena apa? Kalau data bisa kita lihat sejarah di Google, kita bisa cari benar apa tidak. Bro, gini loh bro. Zaman Coba itu penyembahan Dewi Artemis seperti Anda apa? mengerti nggak apa yang saya ingin Anda jelaskan itu? Apa alasan perempuan di daerah itu tidak boleh jadi pengajar? Silakan. Karena perempuan di sana yang memimpin penyembahan Dewi Artemis. Di situ Artinya, perempuan yang biasa apakah memimpin. hanya ada di situ saja perempuan yang pemimpin penyembahan kepada Dewi Artemis? Bukankah ada juga yang menyembah kepada perempuan seperti dewa-dewa kesuburan? Kenapa hanya di situ saja? Kenapa tidak lain di tempat lain yang menyembah dewa kesuburan? Nih saya tunjukin ya. Saya tunjukin ya, Efesus bentar. pusatnya di situ. Iya, Coba lihat di Mesir kan Google. juga ada. Kan Mesir juga ada. Penyembahan Lata Uzamana juga ada kok perempuan kok. Maka Beda, Pak. kalau Beda memang beda. Ini ya mereka berarti yang kan ajaran memimpin. ini Memimpin. ya Allah, ngerti ya Jadi sih, bro? takutnya Bro, secara sejarah penyembah-penyembah kepada dewi-dewi yang perempuan itu bukan hanya ada di Efesus. Tapi Paulus hanya melarang perempuan di Efesus. Kenapa perempuan lain tidak disurati dan tidak diinikan? Seolah-olah kayak ada kerendahan terhadap perempuan-perempuan di Efesus. Yang saya karena di tanya Roma kan adalah, nggak seperti itu di Roma nggak, makanya Apa? nggak dilarang di Roma. nah di Roma tidak wilayah dilarang lain, perempuan mengajar. Di Roma Malah tidak ada dilarang yang- perempuan mengajar. Karena ya, dewanya Yunia laki-laki. Yunia itu Bro, bentar bro, adalah bro. rasul, Bentar bro. gitu loh. Bro, dewa-dewa di Roma itu ada laki-laki atau ada perempuan? Atau agama apa sih kalau Saya tidak lagi mau ditanya tentang agama saya apa. Saya lagi membahas tentang perempuan di Kristen 1 Timotius ini. Saya sedang jalan diskusi, jangan diganggu biar nggak ganggu ya, biar nggak bias. Dengar teman-teman ya. kamu Kristen kan kamu pasti nanti akan tahu. Iya, kalau kamu nggak mau diskusi jangan naik ke sini. Silakan turun bang ya. Teman-teman Ini ya, kok- perhatikan ya. Saudara kita Bang ini mengatakan bahwa ini ayat yang khusus untuk perempuan di Efesus. Ternyata ada perempuan-perempuan yang tidak boleh mengajar karena dia adalah orang Efesus, ditolak sama saudara kita. Bukan Uni, bukan karena dia warga Efesus. Tapi kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang memimpin penyembahan terhadap dewi. Oke, pertanyaannya, apakah di Roma, Korintus, di daerah manapun Galatia tidak ada penyembahan kepada dewa-dewa? Kalau ada, kenapa penyembah laki-laki tidak disurati, tidak dilarang mengajar, tapi kenapa penyembah dewi perempuan dilarang mengajar? Apa karena kami perempuan? Atau karena Tuhan itu adalah laki-laki? Kan saya lagi bahas tentang emansipasi Terlalu perempuan jauh. nih.
Terlalu jauh. No, ini pertanyaan saya, bro. Ini akal saya berjalan. Kalau, nih kita pakai rasio nih. Kalau si Paulus melarang perempuan Efesus menjadi pengajar karena mereka pernah menyembah dewi perempuan, bagaimana dengan Bukan penyembahan pernah, terhadap dewi? bukan pernah. Terus? Mereka perempuan di Efesus sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis yang memimpin ibadah-ibadah penyembahan itu biar perempuan yang memegang peranan penting di sana. Makanya bukan berarti mereka ini pernah memimpin, bukan, siapapun perempuan ya, itu khusus di Efesus dilarang karena alasan itu, perempuan itu dalam kultus Dewi Artemis sebagai pemimpin. Oke, saya baca sebuah sejarah. Saya baca sebuah sejarah ya. Paganisme Romawi, bukan hanya di Efesus. Kita baca di Roma. Di Roma, bahkan itu dewa yang disembah adalah laki-laki. Kenapa tidak dilarang laki-laki mengajar? Karena mereka juga memimpin untuk menyembah dewa laki-laki. Kenapa ketika perempuan memimpin penyembahan terhadap dewi perempuan dilarang mengajar? Kenapa laki-laki yang menyembah kepada dewa laki-laki tidak dilarang mengajar oleh Paulus? Silakan dijawab. Ya, Paulus kan sendiri laki-laki ya. Oh, Dalam karena dia itu laki-laki. Oh, bilang dong masyarakat, gender. tapi Paulus nggak melarang perempuan jadi rasul pemimpin di daerah lain. Makanya ini lebih parah. Kenapa orang-orang Efesus sendiri yang didiskriminasi oleh Paulus, sementara bukan cuma di Efesus saja penyembahan terhadap dewi-dewi. Saya tunjukin datanya, ya. Efesus itu pusatnya. Efesus itu Bukan pusat cuma di penyembahan situ. Dewi Artemis. Ya udah, coba tunjukin hanya di Efesus penyembahan terhadap dewi doang. Coba. Bukan hanya di Efesus itu sebagai Ya pusat kalau begitu kenapa penyembahan di tempat Dewi lain tidak Artemis. dilarang? Makanya Ya, kenapa kayak tempat lain dilarang? di Roma nggak dilarang karena bukan pusat penyembahan Dewi Artemis. Di Tapi Roma pusat penyembahan ada dewa daerah laki-laki. lain, gitu Tapi loh. pusat penyembahan dewa laki-laki, tapi laki-lakinya boleh ngajar. Tapi faktanya nggak masalah. No. Itu dari dulu, Gini loh, bro. dari zaman Bro. Israel. Bro, gini loh, bro. kuno, Bro, gini, bro. Sebagai Bro. pemimpin. Bro, coba laki-laki saya memang minta. sudah ditakdirkan sebagai pemimpin. Enggak, kita lagi nggak bahas itu. Kalau laki-laki Saya lagi dilarang, bahas jawaban Anda. Itu nggak, Saya ini pertanyaannya bukan. itu nggak masuk akal, Bu. Loh, kok nggak masuk akal? Ini kan saya menanggapi Iya, nggak argumen masuk Anda. akal pertanyaannya. Coba supaya kita ini tahu Anda ini benar-benar mengetahui kontekstualnya dan secara sejarah. Tunjukkan kepada saya bahwa Paulus melarang perempuan mengajar karena di situ pusat penyembahan dewi. Tunjukkan kepada saya literaturnya, bro. Makanya Paulus saya nggak perlu gini. Aduh. Paulus nggak perlu sebut kepada Timotius. Kamu jangan. Lalu larang dari karena mana di Anda situ tahu? Dari mana Anda tahu? Pak, logikanya Timotius sudah Oh, tahu. Ini logika kan surat kepada Timotius, bukan sejarah. Bisa lihat di Google. Di Google pun seperti itu. Tapi di Alkitab tidak disebutkan. Oh, berarti Ya, Anda bahwa tahu itu dari alasan penafsiran melarang sendiri. Ya udah. dari sejarah. Dari sejarah Iya, kenapa? yang saya tanya kan Paulus ini. nggak ada diskriminasi. Anda saya tahu nggak? di Saya tahu daerah ada lain bentar, sebagai bro, pemimpin bro. perempuan. Anda tahu nggak motivasi Pak Soekarno pergi kemana ke sana ke situ? Tahu nggak dalam sejarah motivasinya? Tahu? Misalnya Pak Soekarno pergi ke sana, saya tahu nggak nggak? jawab itu, saya nggak tahu. Inilah cara kalian berpikir. Ketika motivasi orang lain kalian sok tahu. Ketika ditanya di mana tertulis bahwa motivasi Paulus melarang itu, di mana tertulis Paulus mengatakan, kalian nggak bilang karena kalian nggak tahu. Tapi kalian Karena nggak mengakal-akalin. disebutin di Alkitab. Tapi kalau sejarah kita Makanya, bisa komparasi ke berarti- sejarah, benar apa enggak? Oh, bentar Efesus dulu pusat penyembahan Dewi dong. Artemis. Kalau mau membahas sejarah, maka Anda harus Itu bisa sejarah. membuktikan. Iya, maka Anda harus bisa membuktikan sejarawan menuliskan motivasi Paulus, baru kita terima. Oh, Kalau Anda bukan sejarah. sejarawan lalu menuliskan sejarah, bro, tahu nggak? Motivasi ngerti? Alasan itu ada di mana? Alasan itu ada di luar atau ada di internal Sejarawan itu manusia? sekuler. Ngapain dia Aduh. ngurusin Paulus melarang itu? Bro, sejarawan itu Anda kan ngerti dia nggak sih diskusi kita dia ini? nggak ngurusin Diskusi kayak kita gini. ini edukasi, bro. Edukasi itu Ya adalah. sama, saya mau edukasi Anda. Nah, ini. makanya saya Biar Anda minta ngerti. dari mana Anda loh, kalau pengertian saya sesuai pengertian Anda artinya saya ke doktrin Anda dong. Itu Anda kan kan nggak kebenaran tahu menurut kalau, Anda. kalau di Efesus adalah pusat penyembahan Dewi Artemis. Bukan cuma di Anda tahu nggak Efesus, itu? saya bisa buktikan melalui sejarah banyak pusat peradaban penyembahan terhadap dewi perempuan. Kan yang saya tanya adalah motivasi Paulus melarang perempuan Efesus mengajar. Anda bilang karena di situ adalah penyembahan Dewi Artemis. Mana data Paulus menjelaskan bahwa dia melarang karena ini dan itu? Kalau tidak ada kok Anda bisa tahu? Anda bilang Saya di jawab sejarah. ya. Bentar dulu. Oh, Ini saya lagi bicara metode penyingkapan kebenaran, teman-teman. Kalau Anda bilang Paulus melarang dikarenakan di situ ada Dewi Artemis, kan begitu tuh jawaban Anda. Maka Anda harus bisa membuktikan bahwa itu betul-betul motivasi Paulus. Dari mana Anda tahu motivasi Paulus? Mungkin dari murid-murid Paulus yang pernah mendengarkan perkataan Paulus. Kalau Anda katakan sejarah,
sejarah itu tidak absolut. Kenapa? Karena bahkan banyak sejarah yang direvisi dikarenakan itu juga metode ditafsir oleh manusia. Pertanyaan saya, dari mana Anda tahu bahwa Paulus itu melarang perempuan yang hanya di Efesus yang terdiskriminasi ini dilarang mengajar itu karena di situ pusat peradaban penyembahan kepada Dewi Artemis, dan setahu saya secara sejarah bukan hanya di situ. Maka dari mana Anda tahu? Ingat ya, dari mana Anda tahu? Silakan tunjukkan literaturnya. Baik, sebelum itu saya sapa dulu. Inisial R ini Kristen atau Muslim? Karena ada kawan Kristen juga yang mau naik. Inisial R. Oke, tidak monitor saya. Gimana? Kristen. Oh baik, bergantian dulu abang ya. Abang kalau ada data dan dalil silakan nanti bergantian. Karena saya maunya komal saya ini kondusif, enggak yang gitu, saya enggak mau. Baik, terima kasih abang ya sudah bermanfaat. Baik, terima kasih. Ini juga sudah bisa menunjukkan data. Kawan-kawan jangan lupa dikencangkan tap layarnya. Komen saya sudah goyang dari tadi. Dan jangan lupa di follow akun Uniriva. Oke, saya terima kasih. Silakan dilanjut. Saya tap lah, saya dukung lah. Mumpung follow ya bang. Nah ini saya tunjukin data ya. Ini dari Wikipedia ya, yang gampang saya temuin. Kuil Artemis di Efesus, Turki dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Adalah pusat pemujaan ya, selain di Delos ya, di sana Dewi yang oleh orangnya diasosiasikan dengan Artemis melalui interpretasio Glacia. Anda Ya. ngerti pertanyaan saya nggak Pak? Coba Jadi, diulangi lagi Pak. saya buktikan bahwa di Efesus Aduh, adalah ya pusat Allah. penyembahan Dewi Pak, Artemis. Itu saya- kan giliran Anda- saya gantian Bunda. Ya karena saya nggak itu Masa yang nggak saya mau tanya. gantian? Kalau untuk buka itu saya juga udah buka dari tadi Pak. Yang saya tanya itu adalah dari mana Anda tahu bahwa motivasi Paulus melarang perempuan di sana karena itu tempat penyembahan Dewi Artemis. Dari mana Anda tahu motivasinya itu? Ya Saya Allah. jawab ya, tolong jangan dipotong. Ya, biar saya Yang dijawab pertanyaan kondusif saya lah. dong. Saya jawab. Pak, Kenapa saya kalau bisa bilang sekedar buka seperti itu, Pak, dari tadi itu saya sudah buka data itu loh, Pak. Boleh nggak saya Artinya saya ngomong? bisa belajar sendiri. Yang saya tanya itu adalah dari mana Anda tahu bahwa si Paulus ini melarang perempuan yang khusus di Efesus saja untuk mengajar itu karena di situ pusat peradaban penyembahan kepada Dewi Artemis. Karena banyak pusat peradaban lain yang juga penyembahan terhadap dewi-dewi. Nah, Bukan cuma jawab gini Mbak, gini Tuh. Bu, saya Pak, jawab dulu. kalau Bapak tidak Bukan mampu cuma menjawab pusat pertanyaan penyembahan. saya bisa Lah, kasih saya kepada jawab, yang Anda lain. ngomong terus. Ya, Anda tapi yang ngomong saya terus tanya loh, itu apa? nggak Yang kasih saya tanya kesempatan apa? ngomong. Saya dari tadi kasih Anda kesempatan, cuman Anda tidak Loh, bisa saya baru saya. ngomong Ya udah sebentar, ulangi dipotong pertanyaan lagi. saya. Gini, biar enak gini. Ulangi pertanyaan saya langsung jawab, silakan. Loh, Anda ngutip saya aja salah. Anda bilang kenapa Paulus melarang di Efesus. Astagfirullahaladzim. Sedangkan, ini saya jelasin, jangan dipotong dulu. Astagfirullahaladzim. Pak, Anda mohon mengutip saya dengan nggak sangat lengkap. hargailah Nggak diskusi lengkap. ini. Ya Anda menghargai Begini loh, saya. Loh, Bapakku saya yang bicara terhormat. hargai, tolong hargai. Saya Jangan hargai dipotong. kalau Bapak nyambung dengan diskusi ini. Loh, Coba saya- Bapak ulangi pertanyaan saya dan Bapak jawab pertanyaan itu, silakan. Anda kan sebutkan Paulus melarang, kenapa Paulus melarang di Efesus, ya. Sedangkan di tempat lain nggak melarang perempuan. Padahal di daerah lain katanya ada juga pusat penyembahan Dewi Artemis, tempat Ya Allah, ya penyembahan bukan Rabbi. pusat. Ya, Saya cuma tunggu. tanya, Bapakku yang Kenapa terhormat di dan situ kan? Anda kan ganteng. minta saya mengulang. Ulangi pertanyaan ulang saya, dulu. Pak. Ya ulangi pertanyaan Pertanyaan saya, Anda Pak. kan seperti itu tadi. Anda kan Apa ngomong pertanyaan panjang lebar saya? tadi. Apa pertanyaan Loh, Anda tanya kenapa saya menyimpulkan bahwa Paulus yang melarang karena Bukan, ada Pak, bukan penyembahan. pertanyaannya diulangi. Pertanyaan saya, tahu dari mana Bapak? Dari mana Bapak tahu Lah, tadi kan bahwa saya Paulus bilang tahu itu dari mana. melarang? Astagfirullahaladzim. Saya jawab Dari tahu mana, dari mana saya. Pak? Bentar, Pak. Anda nggak Bentar, dengar. Pak. Bentar, Pak. Pertanyaannya gini loh, Pak. Dari mana Bapak tahu? Iya, tahu melarang dari mana? Paulus? Ya Iya, Allah, ya Rahman. tadi saya kan udah Iya, bilang bentar, seperti bentar. itu. Anda nggak dengar Bapak ya? selesaikan dulu, baru Bapak jawab, biar enak. Dari mana Bapak tahu kalau Paulus melarang perempuan Efesus itu mengajar karena ada kuil penyembahan di situ kepada Dewi Artemis? Dari Oke. mana Bapak tahu? Silakan. Bukan cuman kuil penyembahan. Saya ini lagi ya. Tadi saya bilang bukan Astagfirullah. cuma kuil penyembahan, tapi perempuan di sana sebagai pemimpin dalam kultus. Ingat loh, pemimpin perempuan di Efesus sebagai pemimpin dalam kultus penyembahan Dewi Artemis. Pemimpin gitu loh. Ya Kenapa Allah, saya ya bilang Rabbi. alasannya Bapak satu? sekali lagi ya. Saya Jadi baru kalau Bapak ini tidak bisa menjawab, kasih ke yang lainnya. Jadi kita dari tadi muter-muter. Anda, ya. anda, Kita anda buang waktu. kalah debat, Anda minta saya Iya, gini. Bapak menang. Anda, Iya, Bapak anda menang. baru tahu Tidak. kan bahwa di Artemis itu pusat, di Tidak, Efesus saya itu sudah lama pusat tahu, Artemis. Pak. Saya tanya, bahkan saya udah buka dari tadi, Pak. Yang saya tanya itu, Ya, dari mana setelah Bapak saya tahu? bilang. Bukan, Pak. Pak, Bapak udah Bapak hebat, Bapak menang deh ya. Kalau memang Bapak hanya ingin menang, ya udah Bapak menang. Saya menangkan Bapak. Ya, Bukan saya kalah ya, Pak ya. menang. Ya, maaf ya Pak, saya kalah. Jujur, Imam Syafi'i mengatakan kami tidak akan mampu melawan orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Imam Syafi'i bilang,
saya akan kalah melawan satu orang bodoh. Kalau orang nggak ngerti pertanyaan kita, lalu dia menjelaskan apa yang kita tidak tanyakan, diskusi kita akan di situ saja. Pertanyaan saya, dari mana Bapak tahu bahwa Paulus itu melarang wanita-wanita di Efesus menjadi pengajar karena ini? Dari mana tahu? Gitu loh. Kan itu motivasi seseorang. Nah, itu yang kita tanya. Misalkannya, ada penjelasannya ini loh Rifa di dalam buku ini bahwa Cahyono mengatakan menurut Paulus itu tidak di ini gini. Ah, gitu kan enak. Kalau kami kan dari hadis, kami dari Sirah Nabawiyah, dari tafsir Imam Al-Qurtubi. Kami kan pengen baca bukunya. Kalau di kepalanya sendiri muncul, dari mana kami bisa ambil itu sebagai ilmu? Yang kami butuhkan itu ilmu. Ilmu itu bisa kami lihat, kami cari tahu berdasarkan pembelajaran. Dari mana Anda tahu? Kalau Anda bilang karena itu, berarti kan itu alasan dari Anda sendiri, bukan dari Paulusnya. Makanya kami ingin tahu, dari mana Anda tahu kalau pertama ya, hanya di Efesus doang dilarang. Bahwa ayat itu tidak berlaku sepanjang masa. Dari mana Anda tahu? Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa dilarang di situ karena begini begitu. Dari mana Anda tahu? Supaya Anda ini bisa mewakili kekristenan seluruh dunia. Kalau hanya mewakili diri Anda sendiri, misal nih, ada pendeta yang bilang, saya sepakat dengan jawaban Bapak itu. Kenapa? Memang diajarkan kami di gereja melalui buku katekismus bla 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 bla. Kan enak. Artinya kami tidak bisa mendebat kalian lagi, gitu loh. Seperti itu loh. Silakan, J, ambil alih J. J, kalau orang sudah hampir 5 kali ditanya tapi nggak nyambung, turunkan aja deh, capek deh. Baik. Oke, kakak ini Selamat dulu ya. siang. Ya, selamat siang, Domba. Ini nanti dulu ya, karena gantian dulu ya. Kakak inisial R ini juga belum berbicara dari tadi. Saya kasih kesempatan dulu untuk kakak inisial R ini ya. Tunggu dulu ya, saya gantian ya, biar Komal kita ini mengedukasi, karena ini ada 1.400 mata memandang di sini ya. Oke kawan-kawan, kita dengarkan lagi ya bagaimana tanggapannya, dan juga ini ilmu ya kawan-kawan. Silakan kakak inisial R, mungkin ada data atau tanggapan yang mau Anda tanggapi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Ya, ini Komal Muslim ya. Baik, silakan. Silakan, inisial R. Oke, jika tidak ada bisa diganti ke yang lainnya. Baik, Abang Domba, inisial R tidak ada. Silakan Anda bantah atau Anda berargumen dengan narasi yang tadi sesuai dengan yang Uni sampaikan, dengan yang narasumber saya sampaikan. Silakan. Silakan. Kita bantah dulu ya, teman-teman. Pertama kita bantah dulu gabrulisasi dari saudara kita Bang tadi ya, yang terbukti ternyata dibantah sama sekolah mereka sendiri. Ternyata ayat itu tuh bukan cuma untuk di Efesus, teman-teman. Nah, ini kenapa saya bilang tuh orang Kristen tuh suka sekali memfitnah agamanya sendiri. Menurut Matthew Henry, teman-teman, ya, 1 Timotius pasal 2 nomor 12 ini bukan untuk wanita di Timotius saja, atau bukan untuk perempuan di Efesus saja. Tuh kan, bohong lagi mereka. Ternyata di sini dikatakan, di sini ada perintah bahwa perempuan yang memeluk agama Kristen haruslah sederhana, tenang, berdiam diri dan patuh. Ternyata untuk perempuan Kristen, saudara. Nah, akhirnya kita berdebat dengan mereka-mereka yang memfitnah agamanya sendiri kan, guys. Dia bilang tadi itu untuk perempuan di Efesus doang, karena ini dan itu. Ternyata pentafsir Matthew Henry bilang itu ayat untuk seluruh perempuan Kristen. Kenapa ya mereka suka banget fitnah agamanya ya? Unirifa nggak suka loh dengan orang-orang Kristen yang memfitnah agama sendiri ini loh. Aduh, ya Allah. Baik, untuk Unirifa itu suka baca. Silakan, pakai literasi seperti Unirifa. Jadi saya tentu Aduh, signalnya bermasalah ya. sesuai dengan pengajaran dengan Alkitab ya, harus menjadi seorang perempuan yang betul-betul taat kepada Kristus ya. Tidak sama dengan perempuan di ya Muslim ya. Contoh kita lihat berita di NTB. Kalau Kristen, jelaskan dulu agamamu, karena kita lagi bahas wanita di Kristen. Tentang agama saya yang jelasin. Kalian diizinkan jelasin agama kalian, malah coba-coba memframing agama saya. Di sini tidak diizinkan orang Kristen bicara, jangankan bicara tentang agama Islam loh. Orang Kristen awam aja nggak diizinkan bicara agamanya loh. Kenapa? Banyak penipuan. Contoh tadi abang tadi tuh ngaku-ngaku bahwa itu hanya untuk wanita di Efesus, ternyata itu untuk seluruh wanita Kristen. Kena Uni. Kena Uni. Ya, kena Uni. Ya kawan-kawan, ini udah sering banget kena ini. Waduh, bahaya ini. Tolong dikencangkan tab-tabnya ya. Ini kena ini. Wah, kenapa ya? Kok ini banget? Suka berbodong mereka ini ya. Kawan-kawan, kita kan mau edukasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang Muslim yang baru bergabung. Ya, tidak. Lanjut deh. Silakan. Saya sapa tamu dulu ya. Inisial R. Tolong, Anda kan Kristen di ini ya, di Jawa. Uni udah naik belum komalnya, kok nggak ada? Mana? Oke. Udah deh. Baik, dah. Ya.
ini mereka ini ya, jangankan membahas agama saya, kalian yang awam saja tidak diizinkan membahas agama kalian di hadapan saya, karena banyak dari kalian yang tifu-tifu. Tuh tadi bapak tadi bilang, oh itu hanya untuk di Efesus doang, ternyata Matthew Henry bilang itu untuk seluruh wanita Karesteng. Gimana coba kami sekarang, kan jadi bingung kan jemaat kalian, percaya yang mana? Kalian tuh suka kayak gitu. Ayolah kalian tuh jujur, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tadi ada musik ya ampun, kalau ada musik jangan naik dong bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nge-lag nih. Kita lagi live di YouTube loh. Ini saya nge-lag. Tolong Oke, biar dinaikin. nggak bisa ini naikkan. Yang naik ke sini yang non muslim dari agama Kristen, karena tema kita itu kan temanya wanita di Kristen. Kalian yang Islam ngapain naik? Yang Islam ngapain mau ngejelasin agama Kristen kalian di hadapan saya? Orang Kristennya aja kalau nggak kredibel nggak saya izinkan menjelaskan kok. Mana sih? Yang Islam ngapain naik? Saya sudah bilang sama Jay, hari ini saya cukup pembahasan ini. Kalau kalian nanti mau diskusi sama Jay, nanti yang Islam nanti jadi narasumber tempat Jay. Ini saya minta khusus sama Jay buat live loh. Saya tuh begitu orangnya. Saya tuh kalau mau minta khusus untuk saya bilang sama si Greg K, Iqbal K, Bang Jay K, Yonatan Nandar. Saya nggak izinin orang lain dulu naik, apalagi Islam yang bukan apologet. Ya, jadi tolong. Ini saya memang minta mereka buka komal, karena kalau saya buka komal sendiri dibatasin. Mereka memang saya tumbalkan. Bang Teku, saya suruh buka komal. Untuk apa? Untuk saya. Jadi yang lain gak usah naik. Saya memang lagi egois ini. Karena saya pengen tahu banget nih perempuan di OT ini gimana kedudukannya gitu loh. Ya, tolong dong ya. Yang perempuan gak usah naik, yang laki-laki gak usah naik dari agama Islam. Ngapain coba? Kecuali kalian mau. Misalnya kalau kalian ingin kajian juga bilang sama apologet kita, buka komal dong, saya mau live gitu. Itu saya caranya ya. Ketika saya lagi minta secara khusus kepada saudara saya untuk live, itu saya lagi model egois, saya nggak mau siapapun naikkan. Saya bilang sama JJ, jangan lu naikin siapa aja, jangan naikin siapapun kecuali gue. Gitu saya, karena saya betul-betul pengen tahu ini perempuan di Kristen gimana kedudukannya gitu. Halo Bakso, silakan. Tema kita adalah perempuan tidak boleh mengajar di Oten. Gimana pendapat kamu? Oh nggak bisa, kenapa? Apa? Ya kedudukan perempuan itu di Kristen itu tidak boleh ngajar. Nih di dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 12 kata Paulus, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah dia berdiam diri. Tuh, kamu percaya ayat ini? 1 Timotius berapa? Pasal kedua nomor 12. Kan semalam kita udah bahas bahwa keadilan antara Aduh, baca dulu ayatnya, jangan ngomong dulu, baca dulu baru ngomong. Iya, baru jelasin. Gini, ya udah gimana ayat itu? Ayat itu gimana? Ayat ini kan sering diperdebatkan karena aduh ya Allah, saya nggak ada urusan dengan mau diperdebatkan, kayak mau apa kayak jelasin. Ya makanya ngomong langsung, nggak usah buang-buang waktu, diskusi itu langsung ke poin. Dengar dulu, masa sih kamu nggak? Ya saya nggak mau mendengarkan yang nggak saya tanya, saya mau mendengarkan apa yang saya tanya, yang kamu jawab yang saya tanya. Bagaimana pendapatmu tentang ayat itu? Boleh nggak perempuan ngajar di Kristen? Silakan. Ya kok nggak boleh? Jadi imam itu aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya meminta laki-laki. Maksudnya apa itu dijawab? Makanya ini sering diinterpretasikan beragam mengenai apakah ayat tersebut melarang pengajaran dan kepemimpinan wanita secara total? Enggak. Oke, di mana kalau yang perempuan lain boleh mengajar, di mana tertulis? Di mana ayat itu? Perempuan bisa jadi pendeta. Iya, itu ngikutin ajaran agamamu, itu ngikutin ajaran kitabmu atau ngikutin ajaran pendeta? Artinya kita bicara Kristen loh. Aduh, saya tanya sekali lagi. Ini ada ayat, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Di mana ayat aku mengizinkan perempuan mengajar? Di mana? Biar kita tahu ada kontradiksi di kitabmu. Makanya interpretasi. Di mana tertulisnya boleh perempuan mengajar? Ya ampun. Itu kita bicara de facto kan, jelas itu. Apa ini de facto? Saya tanya. Ada ayat yang berkata, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Ternyata boleh perempuan mengajar. Di mana tertulis aku mengizinkan perempuan mengajar? Silakan. Kok harus fokus kakak sama izin? Artinya ketika perempuan itu bisa jadi pendeta, udah. Teman-teman, kenapa sulit mereka menjawab ini? Karena memang itu tertulis secara literal. Coba tadi kita lihat kan. Oh, itu hanya untuk di Efesus. Ternyata Matthew Henry menuliskan bahwa itu untuk seluruh perempuan Kristen. Inilah kenapa mereka itu saya katakan adalah orang yang memang apa ya, berbodong. Nggak bisa mereka itu bela keyakinan kalau nggak berbodong. Ya, apa yang kita tanya, apa yang mereka jawab, apa yang kita tanya. Kita cuma nanya, bro, beda dengan agama kita. Di agama kita itu ada namanya nasakh dan mansuh.
Ada situasi kondisi yang waktu itu misalnya kayak gini, dibolehkan mut'ah ketika berperang, kemudian diharamkan selama-lamanya. Itu ada dalilnya. Dan yang ngajarin Nabi Muhammad. Nah, ketika si Paulus mengajarkan tidak boleh mengajar, di mana si Yesus mengatakan perempuan boleh kok ngajar? Atau si Paulus mengatakan, sorry kemarin aku salah, udah boleh kok perempuan ngajar sekarang. Nah, contoh, Rasulullah itu pernah mengatakan, jangan menulis kecuali Al-Quran. Itu ada dalilnya teman-teman. Tapi kemudian kata Rasulullah, tulislah semua dariku karena semua adalah wahyu. Ada penjelasannya, ada perkataan Rasul lagi gitu loh. Nah, mereka ini, si Paulus bilang nggak boleh ngajar, mereka boleh bilang ngajar. Ditanya dalilnya nggak, mereka tunjukin. Justru malah nunjukin, ada nih perempuan yang jadi Rasul. Itu bukti kalau Paulus itu kontradiksi. Kalau Rasulullah itu bilang kepada satu sahabat, jangan menulis apapun kecuali Al-Quran. Nanti kepada sahabat ini katakan, kamu boleh menulisnya. Ini bukan berarti tidak boleh menulis hadis atau boleh menulis hadis, tidak, karena ada masanya. Waktu Al-Quran turun, jangan menulis kecuali Al-Quran supaya tidak bercampur. Ada alasannya. Dan ini secara logika masuk akal. Lah ini perempuan Efesus nggak boleh ngajar karena perempuan itu adalah dianggap pemimpin. Nggak boleh ngajar di situ perempuan. Kata si Bang tadi, ternyata Matthew Henry mengatakan boleh kok, semua Kristen kok, memang nggak boleh, semua itu untuk semua Kristen. Secara kontekstual aja mereka bertengkar satu sama lain. Kenapa mereka begitu? Karena ajaran mereka itu bukan ajaran yang memang dari kitab mereka. Mereka coba menentang isi kitab suci mereka dengan berputar-putar. Seperti itu. Mana yang Kristen? Kristen aja ya yang naik ya. Halo Maibon, Muslim atau non Muslim? Halo Maibon. Oke, saya turunkan. Muslim atau non Muslim? Muslim. Oke, yang Muslim sudah saya bilang ya, turun dulu, jangan naik. Yang Muslim tidak ada kepentingan naik dulu ya, saya nggak naikin. Waduh, Bang Cahdeso ini mau naik nih, ada apa Bang?